Populasi manusia tumbuh berdasarkan deret ukur, sementara pangan tumbuh berdasarkan deret hitung. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan tidak sebanding dengan jumlah manusia. Indonesia seharusnya mampu berdaya dengan sumber daya, namun kenyataannya sampai saat ini swasembada masih mimpi belaka. Pendidikan petani di Indonesia dianggap masih jauh ketinggalan. Bahkan banyak yang tidak lulus program wajib belajar sebentar. Pendidikan petani menjadi hal yang sangat penting, misalnya di Tiongkok. Pertaniannya maju dan mampu bersaing dengan negara lain karena pendidikan petani. Ketika ada inovasi baru, para penyuluh tidak teriak-teriak, karena para petani sudah paham dan mampu menerapkan. Pendidikan petani di Indonesia harus menjadi perhatian serius, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Pangan adalah sektor yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, apalagi untuk kita, di bidang agraris serta maritim. Maka jika sampai hari ini kita belum bisa swasembada pangan, maka itu adalah suatu pertanyaan yang sangat besar untuk kita. Di Indonesia, ketika permintaan pangan semakin tinggi, justru impornya yang semakin tinggi. Alhasil, kesejahteraan para petani, nelayan, serta peternak semakin terabaikan. Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya sebatas menurunnya nilai impor, namun faktor yang menjadi ciri berhasilnya pembangunan pertanian yaitu meningkatnya kesejahteraan petani yang menjadi mata pencaharian lebih dari 50% masyarakat negeri ini. Sederhananya, dari hasil pertanian, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan kerja sektor perikanan, di mana merupakan salah satu potensi Indonesia untuk mewujudkan ketersediaan pangan nasional. Namun, fakta yang terjadi adalah pemeliharaan sektor ikan tidak sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang ada, apalagi dengan kesejahteraan para pelaku perikanan dengan komunitasnya yang kurang diperhatikan. Kemudian, apakah kita bisa swasembada pangan ketika sektor perikanan tidak bisa saling berkesinambungan? Pendapatan petani desa yang minim membuat petani desa berhenti bertani dan mencari pekerjaan lain. Alhasil, impor beras akan semakin meningkat, membuat produk lokal semakin sulit bersaing dengan produk impor. Bayangkan saja, apa jadinya Indonesia tanpa petani-petani desa? Stok beras akan semakin menurun, biaya pangan akan semakin meningkat, dan jumlah pengangguran di negeri ini akan semakin bertambah. Bukan saja itu, ketidakberadaan petani desa juga memangkas sumber pangan kita, dan artinya hanya akan menambah pengeluaran masyarakat dan mengurangi sumber pendapatan negara. Mengembangkan sumber daya alam adalah kewajiban kita. Pangan adalah kebutuhan pokok yang senantiasa kita butuhkan di setiap waktu. Kita bisa melihat Indonesia masih mengimpor beras dari luar negeri, dan kita sebagai warga negara Indonesia, petani, peneliti, bahkan para pakar pertanian berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi baru bagaimana memperbaiki pangan Indonesia agar Indonesia ke depan menjadi negara yang memiliki swasembada pangan yang baik untuk mencukupi seluruh warga Indonesia. Kami sebagai sebuah gerakan mahasiswa yang lahir pada tahun 98 menjadi bagian tak terpisahkan dari momentum reformasi. Sebagai wadah perjuangan anak-anak muda yang tumbuh besar di Indonesia, kami jelas lahir untuk berkontribusi bagi Nusantara. Tertuang dalam platform perjuangan kami, Jayakan Indonesia 2045, sebagai agenda besar dan cita-cita yang perlu dilakukan oleh seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kejayaan Indonesia. Yang mana dalam platform tersebut berisi tentang landasan perjuangan kami. Contohnya, dalam salah satu poinnya, kami mengikuti mewujudkan ketahanan pangan dan merdeka menjadi nasional. Fokusnya di Karangawan karena berjuang dengan sebuah gerakan gabungan kelompok peternak rakyat dia di desa serta kabupaten Bojonegoro. Mereka mampu berternak sapi secara mandiri berdasarkan ilmu yang telah didapatkan. Dan alhamdulillah, dari sebagai peternak se-Jawa Timur. Untuk aksi-aksi konkret kami yang lain, jangan sampai ya.